Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini malam ke-15 dari bulan Ramadan, masih melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Karomatul Aulia. Kita di hari ini akan membaca karomah yang ketiga yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, as-salisah ashabul kahfi. Yang ketiga, karomahnya wali Allah yang dikenal dengan ashabul kahfi. Penghuni goa. Karomah mereka ini tentunya tidak samar lagi bagi antum. Karena surat yang menceritakan karomah dari ashabul kahfi ini sering kita baca karena disunahkan untuk dibaca setiap hari Jumat atau di malam Jumat. Jadi sering kita baca. Maka karomahnya tidak samar bagi kita. Dia tidur dengan tidur yang tidak wajar. Lamanya 309 tahun. Kalau bukan karena karomah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin orang bisa tidak bangun selama itu. 309 tahun lamanya. Itu jelas, alhamdulillah, kalau karomahnya, kemuliaannya. Fokus kita malam hari ini adalah karena masalah karomahnya jelas. Fokus kita adalah kenapa dia bisa dapatkan karomah itu. Kenapa bisa dilindungi di goa itu, tidak dimakan oleh rayap, terjaga badannya, bahkan bukan hanya orangnya, anjingnya juga yang menemani mereka juga ikut dijaga. Maka perlu kita tanyakan, kenapa bisa sampai seperti itu? Iya, ini karomah yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya, menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwasanya ashabul kahfi serta ar-raqim. Ar-raqim ini beberapa penafsiran dari kalangan salaf. Ada yang menafsirkan gunung yang ada padanya goa itu. Ada juga menafsirkan lembah yang ada padanya goa itu. Itu juga mengatakan anjing yang ikut bersama para pemuda itu. Para pemuda itu.
Ini yang Allah Subhanahu wa taala buka kisah mereka ini sebelum Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sebutkan kenapa mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa seperti itu. Kenapa mereka mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Di tengah-tengah cerita di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebabnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami akan mengkisahkan kepada kamu tentang berita mereka, itu Ashabul Kahfi itu, dengan yang sebenarnya, sesuai dengan kenyataannya. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Itu dua alasannya. Sungguhnya mereka adalah anak muda, sekelompok anak muda, amanu birabbihim, yang beriman kepada Rabb-nya. Yang beriman kepada Rabb-nya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahum huda. Dan kami tambah petunjuk untuk mereka. Karena ketika seorang beriman kepada Allah dan bersungguh-sungguh di atas keimanannya, Allah akan menambah petunjuknya. Allah berfirman di ayat yang lain, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, serius ingin mendapatkan kebaikan, maka kami akan memberikannya petunjuk ke jalan-jalan kami. Kita bersemangat dalam satu jalan, maka akan terbuka banyak jalan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini Ashabul Kahfi. Sebelum disampaikan kenapa mereka terjaga, apa yang terjadi pada mereka dalam gua itu, disebutkan alasannya. Sungguhnya mereka beriman kepada Rabb-nya. Beriman kepada Rabb-nya. Dan kami menambah petunjuk mereka. Warabatna ala kulubihim ifqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ini alasan yang ketiga berikutnya. Kenapa mereka dapat kemuliaan? Karomah? Karena beriman. Karena sudah sampaikan di awal majelis, wali Allah yang mendapatkan karomah itu adalah yang beriman lagi bertakwa. Langsung disebutkan awalnya. Mereka adalah yang beriman. Kemudian kami tambah keimanannya itu. Itu alasan kedua. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan sembarang lakukan. Iya. Tiba-tiba pengen pergi ke goa, menyendiri bertapa, enggak. Ada petunjuk dari Allah untuk mereka. Kemudian di alasan ketiga, warabatna ala kulubihim iqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Ini alasan berikutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, kami ikat hatinya. Kami kuatkan hatinya. Karena masalahnya ini mereka tinggal di keramaian, tapi keramaiannya rusak. Akhirnya mereka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang harus mereka lakukan. Maka mereka pergi menyendiri menyelamatkan agamanya. Karena ketika kita berada suatu tempat akan membahayakan agama kita, disunahkan untuk kita uzlah, untuk pergi menyendiri berpisah.
dari tempat itu. Walaupun pada dasarnya kalau kita bergaul dengan manusia lebih utama daripada kita pergi. Lebih utama kita bergaul dengan orang, hidup bermasyarakat daripada kita hidup menyendiri. Nabi SAW katakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang yang beriman, yang bergaul dengan manusia, bersabar atas gangguannya. Karena namanya bergaul dalam masyarakat, pasti ada yang berkata, berucap, pasti. Ada mengganggu dengan ucapan, ada yang mengganggu dengan perbuatan. Macam-macam gangguannya orang karena semua orang beda-beda. Tapi kata Nabi, seorang mukmin yang tinggal bersama yang lain itu lebih baik daripada mukmin yang pergi menyendiri tidak bersabar atas gangguan orang lain. Jadi lebih baik bergaul. Tapi kalau merusak agama kita, disunahkan bagi kita untuk pergi dari tempat itu. Banyak dalilnya, diantaranya kisah Ashabul Kahfi. Itu yang bisa diambil pelajarannya. Iya. Allah kuatkan hati mereka. Tatkala mereka berdiri dan berdoa, Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Mereka menyatakan pernyataan Rob kami adalah Robnya langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan pernah beribadah kepada selainnya sebagai sembahan. Ini kekuatan mereka, ini pernyataan mereka. Iya. Dan mereka juga jelaskan di ayat berikutnya. Haulai qaumuna ittaqadu min dunihi ila alihah. Mereka itu kaum kami. Mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Makanya mereka meminta kepada Allah sebelumnya. Mereka katakan, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahayyi lana min amrina rosyada. Ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kasih sayangmu pada kami. Berikanlah petunjuk dari urusan kami. Jadi mereka meminta kepada Allah apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka dapat petunjuk. Mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan pergi menyendiri di gua itu dan terjadilah apa yang terjadi. Mereka tidak bangun, tidak bangkit kecuali setelah 309 tahun lamanya. 309 tahun lamanya. Iya. Anak katakan di awal tadi, kalau kisahnya terkenal. Yang paling pokok untuk kita adalah kenapa mereka dapatkan kemuliaan itu. Tadi kita sudah singgung karena mereka beriman kepada Allah. Ini yang kita sudah katakan sebelumnya di kisahnya istri Nabi Ibrahim, Sarah. Karena sampaikan kepada antum hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Jaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjagamu. Lihat Ashabul Kahfi, mereka pengen menjaga agamanya. Menjaga Allah, maka Allah jaga dia selama itu. Selama itu. Di sini juga dengan mengetahui ini, maka kita menyadari utamanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat terbesar yang kita dapatkan dalam kehidupan ini ketika kita dipilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman
kepada rububiyah Allah, bahwa Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Beriman akan uluhiyah Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Beriman kepada nama dan sifat Allah. Allah punya nama dan punya sifat yang mulia, yang tidak sama dengan sifatnya makhluk. Allah punya nama yang indah, tidak sama dengan namanya makhluk. Kapan kita mampu mewujudkan keimanan kita kepada Allah, maka pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun dan datang untuk kita. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyusahkan kalian selama kalian beriman lagi bersyukur. Selama kita beriman, tidak ada kesusahan. Tidak ada musibah. Tidak ada bencana untuk kita. Tidak ada penderitaan. Tidak ada kesedihan. Tidak ada gundah gulana. Tidak ada sama sekali. Allah yang katakan, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum." Allah tidak akan mengadab kalian, menyusahkan kalian. Syaratnya kalau kalian beriman lagi bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat semisal ini itu sangat banyak dalam Al-Qur'an. Sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Kita ambil ayat yang semua kita sudah hafal. Surat pendek di juz 30. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asr, demi masa. Ada juga menafsirkan demi waktu asar. Allah bersumpah. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu seluruhnya berada dalam kerugian. Ana, antum, ikhwan, akhwat, semuanya. Bahkan yang taat atau yang maksiat. Yang beriman ataupun yang kafir. Semua masuk di sini. Karena insan pakai al. Ini kalau dalam istilah bahasa Arab, alnya al-istigrokiyah. Maknanya kul. Seluruh. Jadi Allah bersumpah demi asr. Tunggu seluruh manusia lafi khusrin. Betul-betul berada dalam kerugian. Rugi dunianya, rugi akhiratnya. Setelah itu kata Allah, illalladzina amanu. Nomor 1. Kecuali yang beriman. Itu nomor 1. Karena di ayat ini disebutkan 4 yang tidak merugi. Tapi nomor 1-nya apa? Yang beriman. Orang beriman tidak akan pernah merugi. Keluar dari yang lain. Keluar dari manusia yang merugi tadi. Lihat kalau kita tidak mampu melihat diri kita. Tidak pernah merugi kalau beriman. Ini Ashabul Kahfi kisahnya. Karena keimanannya kepada Allah dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merugi, bahkan bukan sehari, bukan sepekan, bukan sebulan, bukan setahun. 309 tahun. Dijaga, tidak rugi. Karena keimanannya. Ini Allah yang berkata. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Kalau Allah bilang seperti itu adanya. Itu benarnya. Iya. Karena tidak ada yang lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala ucapannya.
Tidak ada yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala ucapannya. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kalau Allah berucap pasti benar. Ini harus kita yakini. Supaya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tambah tinggi dan tambah besar. Ini yang diisyaratkan dalam kisah ini. Pentingnya kita beriman. Pentingnya kita beriman. Dan melakukan apa saja yang membuat keimanan kita itu naik dan kuat. Karena keimanan itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Bahkan akan nampak manfaat dari keimanan ini ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Seorang bagaimanapun besarnya dosanya, dia tidak akan kekal dalam neraka, pasti keluar dan masuk ke surga. Kata Nabi SAW, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka siapa yang ada dalam hatinya sebesar darroh dari keimanan dalam hatinya. Lihat keimanan. Ini ketika sudah ditentukan penduduk neraka, penduduk surga. Selama ada keimanannya, tidak akan kekal dalam neraka. Pasti akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Masuk dalam surga. Ini nampak. Kita mundur lagi sebelumnya. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Kita sadari dan kita tahu kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di suatu tempat, tidak ada lagi tanda untuk seorang pun. Setiap orang dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Keadaannya. Sesuai dengan amalannya di dunia. Di sana setiap orang akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terjemah, tidak ada penerjemahnya, tidak ada perantaranya. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimullahu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti Allah akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah terjemah. Di sana kita akan ditanya setiap yang kita lakukan. Bahkan ada dikisahkan oleh Nabi SAW, hadis terkenal terkait dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Itu orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosanya 99 lembar. Dosa, satu lembarnya sejauh mata memandang. Banyak sekali dosanya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, "Hallaka min hasanah?" Apakah kamu punya kebaikan? Tapi karena dosanya banyak, dia lupa bahwa dia punya kebaikan. Allah katakan kepadanya, "Hadiri timbanganmu. Innaka lan tudlam liyaum." Hari ini kamu tidak akan didolimi. Karena timbangan di sana timbangan yang adil. Tidak ada lagi kecurangan. Hadiri timbanganmu, kamu tidak akan didolimi. Maka diletakkanlah 99 tadi di satu timbangan. Kemudian dikeluarkan untuknya bitokoh, kartu kecil. Tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Dia orang yang beriman. Cuman maksiat. Banyak dosanya. Dia hidangkan amalannya itu. Mahadihil bitokoh. Ma'atil kasijillat.
Apa nilainya ini kartu kecil dibandingkan dengan lembaran-lembaran yang sangat banyak itu. Tapi Allah katakan, hadir timbanganmu, kamu tidak akan dizalimi. Diletakkanlah tadi itu yang kecil, di salah satu anak timbangannya, ternyata yang 99 tadi itu terbang. Ringan, lebih berat itu yang kecil. Lihat, apa ini? Keimanannya. Keimanannya. Nampak nilai keimanan itu ketika kita di sana. Ini di padang mahsyar. Kita mundur lagi ke sini. Di alam kubur. Di alam kubur. Kalau cerita tentang dunia, Ashabul Kahfi. Sudah nyata. Bagaimana pelajaran ini nyata bagi kita. Karena ini bukan cerita biasa, cerita Quran. Ini kehidupan dunia. Iya, kita lihat di alam barzah, alam kubur. Dalam hadits Al-Bara' bin Azib, ketika Nabi SAW menceritakan bagaimana orang kafir meninggal dan bagaimana orang yang beriman itu meninggal. Dari awal meninggalnya, tapi yang kita maukan saat dia dimasukkan ke dalam lubang kuburannya. Jadi orang yang murtad, yang ragu di kehidupan dunia, ketika dimasukkan dalam kuburannya, datang kepadanya dua malaikat. Bertanya kepadanya tentang 3 pertanyaan. Man rabbuk, madinuk, waman nabiyuk. Siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Yang mana di sana itu kita jawab, tidak sama dengan di dunia ini. Kita bisa berbohong. Di sana kalau mulut kita berbohong, tangan kita yang berucap, kaki kita yang berbicara. Allah yang membuatnya bicara. Orang murtad kata Nabi SAW hanya akan katakan, la adri, sami'tun nasa yakuluna syai'an fakultuhu. Saya tidak tahu. Saya cuma mendengar orang katakan, saya juga ikut bilang. Jadi dia tidak pernah cari tahu. Dia cuma dengar orang bilang, dia lihat orang lakukan, dia juga lakukan. Ini tercelanya kita melakukan sesuatu tanpa ada dasar ilmu. Itu tidak ada nilainya, itu percuma. Lihat, tidak bermanfaat yang dia tahu. Tidak bermanfaat yang dia tahu. Adapun mukmin sama, datang kepadanya 2 malaikat yang bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama. Ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia bilang Allah. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Dia bilang Muhammad. Wa madinuk, apa agamamu? Dia bilang Islam. Ditanya oleh malaikat. Aina Arab? Di mana kamu tahu? Qara'tu kitabullah, saya baca Quran. Iya. Lihat jawabannya. Akhirnya yang pertama tadi disempitkan kuburannya. Sampai remuk tulang-tulangnya. Dipukul dengan palu-palu. Kalau dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Sementara yang kedua, yang beriman, dilapangkan kuburannya. Lihat keimanannya. Iya. Dia bangun kehidupannya di atas dasar ilmu. Dia beragama, dia lakukan sesuatu karena Allah. Makanya bertepatan dengan sekarang ini, puasa dan berdiri di malam hari, hadis terkenal bagi kita. Yang bermanfaat adalah yang karena Allah dan mengharap pahala. Hadis, man soma Ramadan imanan 1, wahtisaban 2.
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena orang berpuasa dia juga berpuasa. Malu kalau makan siang. Dia berpuasa karena iman kepada Allah. Yang kedua, ihtisaba, harapkan pahala. Diampuni dosanya yang telah berlalu. Itu puasanya di siang, berdirinya di malam hari. Kata Nabi, hadits Abu Hurairah, man qoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berdiri di Ramadan salat karena iman dan harap pahala, diampuni dosanya apa yang telah berlalu. Lihat, bergunanya kapan ini? Ada balasan karena ada keimanan. Nah, itu nampak dalam kehidupan kita. Dan pelajaran sangat banyak dalam kisah ini. Ini sebagian yang kita bisa isyaratkan. Alhamdulillah, semoga menjadi pengingat dan bermanfaat untuk kita. Karena waktu sudah mau masuk, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.